Halo teman-teman semua, selamat malam. Selamat datang kembali di YouTube channel saya. Nama saya adalah Kevin Saili. Pada YouTube channel ini, teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So, if you like cryptocurrency, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas pada video ini. Guys, saya pengen kasih update seputaran Bitcoin dan tentunya seperti request dari teman-teman di Telegram, karena kemarin top 10 komennya itu adalah Polkadot. Jadi saya nanti akan bahas Polkadot juga, tapi di next video ya. Karena saat ini saya pengen fokus bahas tentang si Bitcoinnya dulu. Oke, before saya bahas, ada beberapa hal yang pengen saya mention ya. Jadi ada satu ada satu komen, nice Bitcoin di 48.000. Ini sebenarnya saya ya memang tahu ya. Untungnya balik lagi ke harga $50.000 dan ya sebenarnya sometimes kita bisa dikerjain gitu sama market, guys. Jadi memang perlu hati-hati buat teman-teman semua di sini ya. Ketika ngeliat proses pergerakan ya, pada saat dia drop dan lain sebagainya, belum tentu dia bisa bertahan di kisaran area tersebut. Sometimes market itu create yang namanya fake out ya. Fake out itu kondisinya kayak gini. Tujuannya itu adalah untuk meminimalisir bisa dibilang orang-orang yang untung. Bahasanya mungkin agak nggak enak ya guys, tapi nanti saya jelasin, oke? Nah, langsung aja kita masuk ke dalam penjelasannya dulu ya untuk si Bitcoin ini. Pertama guys, kita akan bahas dari time frame daily dulu. Nah, untuk saat ini kondisinya saya ngelihat itu pergerakan Bitcoin kita bisa consider sebagai salah satu pergerakan yang menurut saya sangat menarik dalam beberapa hari terakhir ini, karena kita sempat melalui proses yang namanya sideways ya. Kita terjadi sideways juga di kisaran area ini, dan finally kita lihat dia ada breakout gitu ya. Ada breakout walaupun belum confirm, karena itu masih ada sekitar waktu ya 5 jam 47 menit sebelum nanti dia closing time frame daily. Dan kondisinya saat ini kita itu lagi ngetes kisaran Fibonacci 61,8% di $51.087. Tinggal pertanyaannya, di manakah Bitcoin akan closing hari ini? Itu yang menurut saya akan jadi penentuan paling penting untuk pergerakan hari ini. Karena kalau misalkan Bitcoin itu sukses close di atas kisaran 49.300 aja, menurut saya itu udah cukup oke. Oke, kenapa? Karena sebelumnya 49.300 itu juga merupakan area-area penting loh guys. Kalian bisa lihat di sini ya. Sebelumnya market itu sempat ketahan, dan bahkan sebelum dia take off ya, itu sempat ketahannya juga di kisaran 49.300 beserta area 51.000 ya. Jadi kisaran area 51.000 seperti ini, kemudian di sini juga ya. Itu merupakan area yang menurut saya cukup penting. Jadi kalau misalkan sebenarnya sih step awal, kalau saya bilang step awal ya, kita closing dulu lah di atas 49.300. Itu step 1. Step 2 ya terserah ya, mungkin dia bisa aja sideways dulu 2-3 hari sebelum akhirnya dia break 51.000. Baru kita bisa lihat Bitcoin itu akan mengalami penguatan lebih lanjut. Dan kalau misalkan demikian, terus terang ya guys, ini saya ngomong dulu sama teman-teman, Elliott Wave Theory itu sometimes bisa jadi sangat subjektif ya, which is kalau misalkan saya ubah view saya sedikit, bisa jadi guys ini adalah proses wave 1 dan saat ini kita sedang di proses wave 3 ya. Mungkin kita belum ngelihat ya proses koreksi daripada si wave 4-nya, which is kita masih ada potensi untuk naik lagi sampai ke wave 5. Oke, dan kalau misalkan for some reason kita ketahan di kisaran $51.000, mungkin karena Sabtu weekend kok biasanya down, Minggu weekend kok biasanya koreksi ya. Ya who knows, maybe itu adalah koreksinya ya, menjelang ABC correction untuk kemudian dia cari wave 4-nya kita, baru nanti dia naik lagi ke wave 5 ya. Itu baru asumsi sementara, just in case market Bitcoin masih menguat gitu ya. Karena berdasarkan informasi yang saya tangkap ya untuk si Elliott Wave Theory, so far wave 3 itu adalah wave yang lebih tinggi daripada wave 1 dan wave 5, which is kalau misalkan wave 5 nya seperti ini menurut saya ya sebetulnya sih nggak begitu valid untuk kita sebut sebagai Elliott Wave Theory. Oke, jadi mungkin akan ada sedikit perubahan plan ya terhadap pergerakan atau terhadap roadmap yang saya bikin sebelumnya guys. Tapi ya balik lagi, teman-teman harus tahu, karena kita di sini sebagai seorang analis, sebagai seorang trader, tugasnya hanya satu ya, melakukan antisipasi dan membuat strategi berdasarkan antisipasi tersebut. Jika market kemudian berlaku dan istilahnya ya bergerak dengan arah yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, ya kita harus bisa bereaksi dengan cepat dan juga susah ya bahasanya guys. Ya intinya kita harus bisa bereaksi terhadap kondisi market lah. Jadi apa yang market tunjukkan ke kita harus bisa bereaksi. Jadi bukan semerta-merta mempertahankan opini pribadi terus kayak nggak bisa, ini harusnya kayak begini, nggak mungkin bergeraknya kayak begitu. Nah itu adalah satu
menurut saya ya, satu mentalitas atau satu psikologis yang cukup salah di dalam trading ya. Karena trading itu seperti kita bermain catur. Kalau musuhnya gerak A, ya kita mungkin akan gerak seperti ini. Tapi kalau ternyata yang dia gerakin berikutnya bukan itu, kita juga harus sudah ada planningnya. Oke, kurang lebih seperti itu guys ya. Untuk Bitcoin saat ini, menurut saya intinya di situ untuk time frame daily ya, close di atas area ini akan memberikan indikasi yang cukup baik untuk Bitcoin, apalagi kalau bisa close di atas 51.000. Mana tahu nanti jelang jam 6 atau jam 7 pagi nanti tiba-tiba Bitcoin dipump lagi ya sampai close di atas 51.000. Ya balik lagi, who knows ya. Tapi so far kalau misalnya kita sukses close di atas area 49.300 saja, menurut saya udah cukup positif sih. Mungkin berikutnya kita bisa ngelihat ada koreksi-koreksi lucu ya, before dia either penguatan lagi atau ternyata koreksi yang beneran. Oke guys, nah itu paling untuk time frame daily ya. Tapi untuk kita bisa mencoba atau menganalisa apa yang kemungkinan terjadi terhadap closing hari ini, kita bisa melakukan analisis dari time frame yang lebih kecil, which is itu di time frame 4 jam ya. Nah sekarang kita akan bahas di time frame 4 jam, dan berdasarkan time frame 4 jam seperti yang udah kita bahas kemarin guys, double bottom in play ya. Ketika kita berhasil breakout si neckline-nya di sini, kita mendapatkan informasi bahwa Bitcoin itu sukses untuk meneruskan bullish-nya lagi, dan seperti yang kita lihat saat ini tuh merupakan area yang menurut saya unik guys. Kenapa unik? Karena penting bagi kita. Sebagian orang saya yakin mereka melakukan yang namanya short, either mereka short atau mereka taking profit atau mereka close long positionnya mereka, sehingga menyebabkan market itu terjadi tail seperti ini ya. Dan tailnya ini sangat panjang. Bahkan menurut saya ini juga bisa jadi makanin stop loss orang-orang yang melakukan long di kisaran area ini ya. Makanya ini ada relasi nih dengan yang tadi komen soal nice Bitcoin 48.000. Jadi ya ada juga pasti yang melakukan short terhadap posisi Bitcoin yang terakhir gitu guys ya. Padahal saya udah bilang juga, maksudnya gini, kalau misalnya kita berhasil bertahan di atas area 61,8%, dalam tanda kutip closingnya ya, close candle 4 jam, karena kemarin saya juga bahasnya di 4 jam, bukan di 1 jam, bukan di 15 menit, bukan di 30 menit. Karena kalau kalian lihat di time frame 15 menit, 30 menit, kalian sebenarnya udah ngelihat ini sebagai potensi downtrend guys. Contoh ya, kondisinya seperti ini ya. Nah kalian bisa lihat ya, wah Bitcoin kena dump ya, akhirnya dia break di bawah $49.000, which is ini adalah penurunan lanjutan dari pergerakan yang terakhir. Ini adalah high, ini adalah low, ini adalah lower high, ini adalah lower low. Berarti berikutnya ini akan lower high, habis itu dia akan lower low, dan seterusnya ya. Ternyata di prank guys ya sama si Bitcoin. Begitu dia closing closing time frame di 4 jam, dia balik lagi close-nya di atas area support yang kemarin saya mention, dan itu di kisaran $49.200 ya. Kemarin saya sempat mention di video saya yang terakhir bahwa di kisaran box kuning ini merupakan neckline juga dari double bottom sekaligus support yang menurut saya cukup penting. Nyatanya kita ngetes terhadap exponential moving average 21, 34 dan juga 55, and then kita successfully hold di atas area tersebut, dan sekarang kita itu lagi ngetes di kisaran area $50.500, which is ini adalah resistance kuatnya Bitcoin dan key resistance Bitcoin selama beberapa hari terakhir. Nah, untuk memperjelas proses, kita akan bahas dari time frame 1 jam, dan teman-teman nanti boleh bantu komen ya, kira-kira menurut pendapat teman-teman Bitcoin ini masih mau naik atau mau turun lagi sih gitu ya. Nah, so far yang saya lihat, by the time kita melakukan kondisi ini di time frame 1 jam ini seperti yang namanya rising wedge ya. Ketika kita dapat selling pressure di sini, kita bisa melakukan perhitungan terhadap momentum karena ini adalah trend pullback, oke? Ini adalah pullbacknya, proses pullbacknya. Nah, kita lihat seller masuk, and then Bitcoin rebound. Seller masuk, and then Bitcoin rebound ya. Tapi this time reboundnya itu almost 100%. Nah ini yang saya selalu bilang ke teman-teman tentang V-formation. V-formation itu adalah proses di mana kemungkinan Big Fund itu masuk melalui area terakhirnya dia, sehingga koreksi yang terjadi atau pullback yang terjadi atas seller yang mempressure pergerakan market itu terjadi sebanyak 100%, dan kondisi itu biasanya bisa memicu adanya follow up dari Big Fund, sehingga ketika dia terkoreksi seperti ini kita bisa lihat ada rebound lagi. Dan sekarang posisinya guys, menurut saya sih kita sekarang sedang pergerakan korektif, which means kalau misalkan dia bergerak penurunannya seperti ini, berarti momentum sellernya sangat lemah dan ada potensi kita lihat Bitcoin up kembali untuk pergerakan berikutnya. Oke, so itu aja paling analisis saya seputaran Bitcoin. Teman-teman komen ya, kira-kira Bitcoin akan naik lagi atau turun. Thank you very much, and I'll see you guys again in the next update of Polkadot. Cheers.